Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Banduri Drasta dari 11 IPS 2, absen 28. Ingin menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1. Nah, apa sih latar belakang agresi tersebut? Nah, Belanda diawali oleh perselisihan antara Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya lepas dari Belanda. Nah, pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini. Nah, selanjutnya itu tujuan agresi militer Belanda 1. Yang pertama itu di bidang politik. Belanda ingin mengepung ibu kota Indonesia dan menghapus kedaulatan Indonesia. Yang kedua itu di bidang ekonomi. Belanda ingin menguasai pusat-pusat makanan, misalnya rempah-rempah. Yang ketiga itu di bidang militer. Belanda ingin menghancurkan TNI sebagai pertahanan Indonesia. Namun tujuan agresi tersebut adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer dengan nama aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai tindakan urusan dalam negeri. Nah, selanjutnya itu proses terjadinya agresi militer Belanda 1. Pertama itu pada tanggal 19 Juli 1947, akhirnya Den Haag memutuskan untuk melakukan agresi melalui Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 1949, tentara Belanda melancarkan serangan di mana-mana, baik melalui darat maupun udara. Nah, yang selanjutnya itu pada tanggal 30 Juli 1949, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dan Belanda segera diselesaikan. Nah, yang terakhir itu pada tanggal 1 Agustus 1949, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, sehingga aksi keberlanjutan Belanda itu tidak berhasil untuk mengambil alih Yogyakarta. Nah, selanjutnya itu dampak agresi militer Belanda 1 terhadap Indonesia. Nah, dampak positifnya itu Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat internasional. Yang kedua itu beberapa negara Arab mengakui Indonesia secara de jure. Nah, yang ketiga itu aksi Belanda yang berkedok polisionil ini tidak dapat mempengaruhi masyarakat internasional. Dan selanjutnya dampak negatifnya, wilayah RI yang semakin sempit. Terus yang kedua, banyak korban yang berjatuhan, sekitar lebih dari 150.000 jiwa. Nah, yang ketiga itu stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia itu terganggu. Dan yang terakhir itu kekuatan TNI melemah. Dan selanjutnya perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda 1. Keberhasilan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. Nah, India dan Australia ini mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Lalu AS menyuruhkan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan, dan Uni Soviet dan Polandia mendesak agar menarik pasukan Belanda untuk keluar dari wilayah Indonesia. Lalu pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk KTN yang terdiri atas wakil Australia yaitu Richard Kiwi yang dipilih oleh Indonesia, lalu wakil Belgia yaitu Paul van Zielen yang dipilih oleh Belanda, dan wakil AS yang dipilih oleh keduanya yaitu Frank Graham. Nah, selanjutnya tugas KTN, Komisi 3 Negara. Tugas pokok KTN ini adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. AS mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan tersebut dilaksanakan di luar wilayah Indonesia maupun Belanda. Tempat yang dijadikan perundingan tersebut yaitu di kapal Renville
dan perundingan tersebut dinamakan dengan sebagai perundingan Renville. Lalu sekian.